dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Ikhwanul Arifin. Kali ini dalam program Suara Masjid, sebuah program yang membahas tentang tema-tema kita. Dan saat ini kita telah bersama Ustaz Nurul Amin. Beliau merupakan sekretaris TNI Dewan Masjid Indonesia dan merupakan di Surabaya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Gimana kita sehat ya? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan membahas tentang dari ketakmiran hingga tata tertib masjid. Karena banyak jemaah masjid ini yang ternyata perlu paham bahwa terdapat tata tertib di masjid itu sendiri. Bahkan uniknya banyak pengurus masjid yang rupanya abai tentang tata tertib ini. Terutama saat ini yang tentang protokol kesehatan bagi jemaah masjid agar penyebaran pandemi COVID ini tidak semakin parah. Ini Ustaz, banyak fenomena tentang kesalahan tata tertib masjid. Ini seperti apa sih contohnya, bisa diceritakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa AMTV yang saya hormati, alhamdulillah pada perjumpaan kali ini kembali bersama AMTV dalam satu program Suara Masjid. Kita kembali membahas tentang keutamaan masjid. Berbicara tentang keutamaan masjid, tentu kita tidak lupa, tidak boleh mengabaikan tentang bagaimana keutamaan dan bagaimana fadilah daripada memakmurkan masjid. Allah dalam Al-Quran menyampaikan bahwa innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanya orang-orang yang berimanlah saja yang mampu memakmurkan masjid. Dalam teks ini, dalam surat ini, secara tekstual dikatakan bahwa ya'muru masajidallah, memakmurkan masjid. Sehingga perlu pemahaman yang lebih luas bahwa memakmurkan masjid itu termasuk dalam hal-hal apa saja. Sampaikan dalam sebuah topik kali ini bahwa kaitannya dengan tata tertib masjid, sehingga masjid apapun dimanapun pasti masjid itu punya satu tata krama, punya tata tertib, punya aturan, punya ADRT dan sebagainya. Namun dalam pelaksanaannya ada pihak-pihak jamaah tertentu maupun dari tamu yang mengindahkan, mengabaikan daripada tata tertib itu sendiri. Khususnya pada saat ini Indonesia masih dalam masa pandemi penyebaran COVID-19. Masjid, para takmir sudah menyerukan, menyampaikan bahwa selama di dalam masjid, selama beribadah di dalam masjid, aktivitas ibadah apapun di dalam masjid harap melaksanakan protokol kesehatan, utamanya dalam penggunaan masker. Kalau cuci tangan tentunya semua orang yang masuk masjid tentu melewati tempat wudhu, mereka juga sudah wudhu, cuci tangan itu tentu. Namun dalam hal penggunaan masker ini masih banyak dari para jamaah itu yang lain. Abainya itu bukan karena tidak patuh. Kalau menurut saya itu karena memang merasa tidak nyaman dengan menggunakan masker itu sendiri. Itu contoh di antara tata tertib yang banyak dilanggar oleh para jamaah. Kemudian tata tertib yang lain itu seperti dalam hal menata saf sholat. Ya, ini bukan aturan saklek dari sebuah masjid, sudah menjadi umum. Apabila ketika kita masuk, kita siap melaksanakan sholat, idealnya saf terdepan diisi terlebih dahulu. Secara aturan ruangan, ketika barisan terdepan diisi terlebih dahulu, ini akan memudahkan para jamaah yang hadir di waktu setelahnya, jadi tidak ada kesulitan untuk masuk. Namun kalau jamaah yang baru hadir, baru datang, tidak mengisi terdepan atau bahkan duduk di dekat pintu, ini sangat mengganggu jamaah yang akan
masuk. Tata tertib yang lain itu banyak sekali, ya, itu diantara yang sering terlanggar atau mereka semacam tidak merasa bahwa itu sebuah melanggar tata tertib. Ya, itu diantaranya, Mas Iwan. Terus ini kan kalau sekarang sholat itu kan rendah-rendah. Ini kan ya, ini bagaimana sholat di kemudahan kata hadis sholat suruh luruskan bukan waktu. Ini kan nggak luruskan dan menegakkan. Ini bagaimana ini? Baik, luar biasa ini pertanyaannya Mas Iwan. Ini kasuistik ya, khususnya pada saat ini ya, kita bangsa Indonesia khususnya warga Muslim dihadapkan pada masa COVID, masa pandemi penyebaran virus COVID-19. Di sana ada prokes protokol kesehatan yang harus dilaksanakan, dijalankan, termasuk saat kita sedang sholat. Tidak hanya saat persiapan sholat, tidak hanya sebelum kita masuk, namun juga dalam hal ketika kita sholat. Merapatkan barisan itu suatu anjuran, sebuah kesunahan. Kalaupun tidak dilakukan, tidak menjadikan ibadah itu menjadi batal atau rusak atau tidak diterima. Sehingga kalaupun rapatnya barisan itu tidak dilaksanakan oleh jamaah, ini tidak akan mengurangi daripada keutamaan sholat berjamaah. Dengan catatan, selama tidak ada halangan, tidak ada halangan yang mengharuskan jamaah itu harus rapat dalam barisan. Kondisi saat ini, di mana jamaah dituntut untuk merenggangkan barisan sholat paling tidak 1 meter. Ini sebuah anjuran, sebuah aturan. Sehingga kalau kita belajar pada satu kaidah usul fikih, diantaranya adalah al-'ada al-muhkamah, bahwa adat itu sebuah hukum, prokes itu adalah hukum, sehingga prokes itu harus dipatuhi, prokes itu harus ditaati, prokes itu harus dijalankan. Sehingga mohon maaf kalau tidak sependapat dengan saya pun boleh, ketika dalam sholat berjamaah sudah ada anjuran melonggarkan barisan, kemudian berjamaah itu mengindahkan, padahal masjid masih luas, kemudian prokes dilanggar, bisa jadi itu sebuah pelanggaran, dan ini bisa menjadikan keutamaan sholat itu bisa berkurang karena kita melakukan pelanggaran prokes. Ya, tentunya masalah pahala itu hanya Allah yang tahu, kita semua harus paham itu dan harus mengakui itu, ya. Saya juga bukan malaikat yang mencatat amal baik ini baik atau tidak. Ini hanya pandangan kita dalam sisi sosial, dalam sisi kita dalam hidup bernegara, dalam sisi saat ini kita sedang menjalani masa pandemi. Sehingga Mas Iwan, renggang dalam sholat itu sebuah keharusan yang harus dilaksanakan para jamaah selagi masjid itu memungkinkan. Kalaupun tidak memungkinkan karena di tempat musola sepertinya ya, seperti musola yang tidak begitu luas, sementara jamaahnya banyak, ya terpaksa kita lakukan prokes-prokes yang lain, seperti kita hindari bersalaman, kita tetap menggunakan masker dalam berzikir, dalam bersuara. Sehingga prokes itu kan tidak satu hal, prokes itu tidak hanya dalam merenggangkan sholat, tapi banyak hal. Ketika kita tidak bisa memenuhi prokes berjarak dalam sholat, prokes yang lain bisa dilaksanakan. Itu Mas Iwan. Saya masih banyak juga Ustaz bahwa di beberapa masjid itu masjidnya ini hanya direnggangkan pada masjid itu kan luas. Jangan tenggang, kalau tenggang nanti diisi oleh setan. Jangan seperti itu bagaimana Ustaz? Termasuk juga pernah saya mendengar khotbah seperti ini adalah masjid ini kalau saya pakai masker tidak apa, karena ini adalah masjid insya Allah dijaga oleh Allah SWT. Itu bagaimana? Di sini kembali ini kasuistik sifatnya, ya. Idealnya sebuah aturan itu dijalankan. Ketika prokes itu disampaikan, tentunya dalam rangka untuk menjaga kesehatan jamaah.
Kemudian ada kasus di mana pengurus takmir atau pengelola masjid itu mengindahkan, dengan sengaja mengindahkan aturan itu. Kalaupun itu dalam kaitannya dengan ingin menjaga fadilah keutamaan sholat, seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa rapatnya barisan itu bagian dari keutamaan sholat, saya kembalikan kepada imam masjid setempat. Menurut saya begitu. Jadi kalaupun jamaah di situ sepakat, artinya menganut imam aturan di situ bahwa kita semua dalam kondisi baik, sehat, sehingga mari kita sholat dalam keadaan yang rapat sesuai dengan anjuran Rasulullah. Selama di situ jamaah sepakat, ya itu menurut saya ya silahkan. Tapi saya tidak mengatakan bahwa itu sebuah bolehan. Tapi saya kembalikan bahwa tadi kalau ada mukama, kebiasaan itu adalah sebuah hukum. Kalau adatnya orang situ memang harus seperti itu, ya silahkan. Pandangan orang lain itu salah, tapi bagi jamaah tersebut, bagi para tamu tersebut itu bukan hal yang salah, dikembalikan kepada jamaah dan takmir masjid.